moal sieun Gusti. Kumargi hirup abdi salamina aya dina panang tayungan Gusti anu janten gembala anu sae kamu abdi-abdi sadaya. Mangga Gusti teras pimpin kehidupan abdi-abdi sadaya. Sepengan kehidupan abdi-abdi sadayana kanggo salamina Gusti, supados abdi teu ngalengkah kaluar tina bebeneran Gusti. Hatur nuhun Gusti, hatur nuhun abdi nyanggakeun pempelan dina enjing ieu sadayana kana dampal panangan Gusti. Gusti ngaberkahan abdi-abdi sadaya, Gusti ngaberkahan badega Gusti anu bade ngadugikeun naon anu janten pangersa Gusti kanggo kahirupan abdi-abdi sadaya. Dilebet jenengan Gusti Yesus abdi neneda abdi nampi berkah dina dawuhan Gusti. Haleluya. Amin. Mangga kagem. Selamat pagi Pak Anton, teman-teman dari FBS. Hari ini kita akan bicara tentang aktif menjadi penolong. Mari kita akan membuka di dalam Matius pasal 14 ayat 16. Sebenarnya cerita ini tidak cukup asing, tapi saya ingin membawakan dalam satu versi yang lain. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Oke, sudah mendapatkannya ayat ini? Karena ayat ini satu, kita akan baca bersama-sama ya. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Oke, sudah dapat? Matius pasal 14 ayat 16. Sudah dapat ya? Amin. Oke, mari kita membaca 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Amin. Berbahagialah kita membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Beberapa orang seringkali melihat kesulitan-kesulitan orang lain itu menjadi beban kehidupan, jadi beban ekonomi, jadi beban yang seringkali dihindari dalam hidup kita semuanya. Tidak sedikit juga dalam sebuah persekutuan atau dalam gereja, orang berusaha menghindari orang-orang yang sedang menghadapi masalah atau menghadapi kesulitan. Sama seperti ketika murid-murid Yesus, ketika berada dalam satu situasi, melihat begitu banyaknya orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, kemalangan. Apa yang dikatakan oleh para murid, mereka mau lepas tangan, mereka tidak mau bertanggung jawab, mereka tidak mau terlibat untuk memberikan satu bantuan, menjadikan diri mereka menjadi berkah bagi banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Maka mereka ngomong sama Yesus gini, Tuhan, suruhlah orang-orang ini pergi. Udahlah, kita nggak perlu susah-susah, nggak perlulah kita repot-repot. Ngapain sih nyusahin orang? Ngapain sih nyusahin diri kita? Ngapain sih kita kemudian melayani mereka? Udah kasih firman aja, udah cukup bagi mereka semuanya. Tetapi Yesus berkata lain kepada murid-murid mereka, tidak bisa demikian. Bukan mereka yang harus pergi, bukan mereka yang harus cari makan. Kamu yang harus memberi makan mereka semuanya. Nah, ini menjadi satu hal yang berbeda. Kekristenan itu dipanggil Bapa, kekristenan atau gereja Tuhan diberikan di dalam dunia ini supaya dia bisa menyatakan berkat, supaya dia menyatakan kasih Bapa, supaya dia menjadi titik pembeda. Kalau ada orang-orang yang mengalami kesulitan, kalau ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang sangat pergumulan, kita tidak boleh membiarkan diri kita cuek. Mata kita tidak boleh kemudian menjadi mata yang tertutup. Telinga kita tidak boleh menjadi telinga yang tuli. Hati kita tidak boleh menjadi hati yang sangat keras untuk kita menolong orang lain. Nah, kekristenan itu baru benar ketika kita menyatakan shalom, ketika kita menyatakan berkat, ketika kita menyatakan soter kepada banyak orang. Kekristenan baru benar ketika kita merefleksikan apa yang dilakukan oleh Kristus, apa yang dilakukan oleh Bapa di muka bumi. Kekristenan menjadi benar ketika kekristenan itu menjadi aktif untuk menjadi penolong bagi orang-orang lain. Kekristenan menjadi benar ketika kita semuanya menjadi merepresentasikan cinta kasih Bapa dalam bukti nyata itu ke dalam kehidupan yang nyata juga. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, maka gereja itu sebenarnya dan orang Kristen sebenarnya itu sudah didesain sedemikian rupa ada di dalam dunia itu untuk menjadi penolong. Satu saat ada seorang Kristen yang protes kepada Tuhan. Dia bilang begini, saya keki sama Tuhan. Mengapa Tuhan kok izinkan begitu banyak orang-orang mengalami kelaparan? Mengapa Tuhan izinkan ada begitu banyak orang-orang mengalami kesulitan? Mengapa Tuhan izinkan ada banyak orang-orang yang kemudian mengalami keputusasaan? Di mana Tuhan? Di mana sumber pertolongan? Dalam dialog dia dengan Tuhan, akhirnya Tuhan ngomong gini, loh, justru karena aku ciptakan kamu, justru karena aku tempatkan kamu di tempat-tempat orang berduka, dan justru karena aku memberkati engkau dengan bisnis yang berlimpah kali,
Justru aku memberkati engkau dengan keuangan yang sangat cukup. Engkau harusnya menjadi perpanjangan tangan kasihku. Engkau harusnya menjadi perpanjangan tangan hatiku. Engkau harus menjadi perpanjangan tangan belas kasihanku. Harusnya engkau adalah orang yang aktif untuk menyatakan kasih, menyatakan pertolongan dari Bapa yang di surga. Nah, seringkali kita tidak pernah melihat hati Bapa. Seringkali kita tidak mengimplementasikan cinta kasih Tuhan yang dalam kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyadari bahwa esensi kita dipanggil di dunia ini, esensi kita menjadi orang Kristen, bukan kita beria-ria di dalam gereja, bukan kita semarak di dalam gereja, bukan hanya kita kemudian ngumpul di tempat ini, tapi kemudian hati kita tidak tergerak sedikit pun. Ada satu ciri-ciri khas dari satu jemaat, itu disebut dengan feeling good, atau disebut dengan romanticism. Ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan luar biasa. Mereka melayani Tuhan di dalam gereja. Mereka melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Mereka berani berkorban di dalam gereja. Tapi pada waktu di luar gereja, mereka katakan, Tuhan, bukan itu Tuhan. Aku ini feel good, aku ini cinta Engkau. Aku ini roman sama Engkau Tuhan. Tapi di dalam gereja, kalau diajak doa, diajak semangat luar biasa. Tapi pada waktu kita diajak untuk melihat kesulitan orang lain, waktu kita diajak untuk menolong mereka semuanya, waktu kita diajak untuk terlibat, menyelesaikan dan meringankan beban mereka semuanya, Allah, Tuhan itu bukan bagian saya. Bagian saya adalah saya roman dengan Engkau, feel good dengan Engkau. Tapi ini menjadi masalah yang sangat penting. Dan gereja Tuhan bukan seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, mengapa kita didesain sedemikian rupa untuk menjadi gereja penolong bagi orang-orang papa di sekitar kita semuanya? Bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus? Kemana saja dia pergi, selalu di sana ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang mengalami kesulitan, ada orang yang pergumulan berat, dan disitulah tangan Tuhan bekerja. Dan sebenarnya Yesus itu ada pada diri kita masing-masing. Tangan kita itu adalah tangannya Kristus. Hatinya kita itu adalah hatinya Kristus. Pikiran kita itu adalah pikirannya Kristus. Dan seluruh aspek hidup kita semuanya itu adalah refleksi dari Yesus yang sudah ada di dalam diri kita semuanya. Amin. Seluruh bagian kehidupan kita ini adalah refleksi dari Kristus yang ada di dalam diri kita. Amin. Apa yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah refleksi dari Kristus yang ada di dalam diri kita semuanya. Oke, mari kita sekarang menyelidiki dari bagian yang kita baca. Kita tidak akan beranjak dari ayat atau dari perikop ini. Jadi mengapa gereja itu dipastikan menjadi gereja penolong? Pertama adalah, ada satu good statement begini. Ketika seseorang menolong kita sementara dia sendiri sedang berjuang, ya, atau dalam kesulitan, itu bukan namanya menolong, tapi itu adalah kasih. Ya, ketika seseorang berusaha menolong kita dalam kondisi dia sedang berjuang atau dalam kesulitan, tapi dia berani mengorbankan segala sesuatunya demi kita, itu bukan menolong, tapi itu adalah kasih. Nah, artinya begini, kekuatan dari kemampuan kita untuk menolong itu didasari oleh kasih. Menolong tanpa kasih itu sebenarnya adalah sesuatu yang absurd atau semu. Nah, Tuhan menginginkan kita semuanya adalah kita melakukan jauh dari sekedar menolong, tetapi kita berani melakukan dengan kasih. Sekalipun kita memiliki kesulitan, tapi akhirnya kita menjadi orang yang memberanikan diri dengan kekuatan kasih itu. Nah, sekarang kita akan menyelidiki mengapa gereja didesain untuk menjadi kuat untuk menolong. Yang pertama adalah karena itu memastikan bahwa gereja itu adalah tim rescue. Nah, Bapak Ibu tahu enggak? Waktu murid-murid melihat bahwa orang sedang mengalami kelaparan karena beberapa hari pasukan makan yang mereka bawa tidak ada, bahkan Yesus bilang kepada mereka, kamu yang kasih makan. Nah, Bapak Ibu tahu enggak? Masalah perut itu bukan hanya masalah kelaparan, tetapi itu adalah masalah mati hidupnya seseorang. Tahu enggak bahwa masalah perut itu merupakan satu hal yang sangat esensi, satu hal yang sangat vital luar biasa. Nah, itulah sebabnya Yesus bilang kepada murid-murid, nggak bisa begitu. Kamu nggak bisa tinggalkan. Justru karena aku pilih kamu menjadi muridku, kamu harus menjadi tim religius. Kamu harus melihat kesulitan orang lain, penderitaan orang lain, itu harus dicari solusinya. Kamu tim penyelamat. Kamu bukan orang yang sembarangan. Aku panggil kamu menjadi murid supaya kamu memikirkan keselamatan orang lain. Sebagaimana mungkin aku yang adalah pribadi yang akan menyelamatkan orang, kamu itu aku masukkan dalam tim penyelamat. Bapak Ibu tahu nggak? Bahwa sebenarnya kita ini adalah tim yang telah dibentuk oleh Tuhan, tim surgawi untuk menyelamatkan banyak orang.
Orang yang mengalami kesulitan, mereka bukan hanya dilihat oleh mata atau didengar seruannya, tetapi kita yang akan menyelamatkan mereka semuanya. Ada bahaya-bahaya yang sangat serius. Tuhan mengizinkan kita semuanya menjadi alatnya, menjadi muridnya, menjadi anaknya, bukan untuk berdiam diri, bukan untuk cuek, dan bukan berkata demikian, Tuhan, saya maulah mereka semuanya pulanglah. Kita nggak perlu sulit-sulitkan diri kita nggak perlu repot-repot, kita nggak perlu nyusahin diri kita. Udahlah Tuhan, suruh mereka pulang. Tuhan katakan, nggak bisa, kami yang kasih makan. Dan arti ini semuanya dalam kedalaman dia ingin mengatakan nggak bisa. Aku udah memilih engkau, aku udah memanggil engkau, maka kau harus menjadi penyelamat, tim penyelamat. Di mana ada orang kesulitan, di mana ada orang sedang membutuhkan pertolongan, tim Likius, ya, itu harus kemudian cepat tanggap dan kemudian mereka pergi dan mereka harus cari. Nah, di beberapa tempat di Jawa Timur, Bali, Malang, Blitar, kemudian termasuk di Sidoarjo, di beberapa tempat ini sedang mengalami Mas Bali mengalami masalah yang sangat pelik, luar biasa, banjir bandang. Jadi ada begitu banyak orang yang mati, banyak jumlahnya. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh BNPT? BNPT kemudian mengirimkan tim riset, ya, di sana kemudian mereka disuruh pergi ke tempat-tempat itu. Tujuan pertama mereka adalah mencari orang, menyelamatkan orang yang hidup, yang menolong orang yang hidup, tapi mencari orang-orang yang terhilang. Pokoknya pendeknya, tim Riskius itu dikirim supaya mereka semuanya bisa menyelamatkan lebih banyak lagi orang-orang yang sedang berada dalam bahaya yang sangat serius, orang-orang yang terancam nyawanya. Mereka harus ditolong, mereka harus ditolong. Dan itu sebenarnya tugas gereja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin menghentikan satu stigma yang buruk bagi orang-orang Sunda. Maaf, katanya orang-orang Sunda itu adalah orang-orang yang pelit. Maka saya ingin patahkan semua stigma yang buruk ini. Saya ingin hancurkan stigma yang buruk ini. Engkau orang Sunda, engkau adalah miliknya Kristus. Hati Kristus ada di dalam dirimu, pikiran Kristus ada di dalammu, kelemah lembutan Kristus ada di dalam dirimu, belas kasihan Kristus ada di dalam dirimu. Maka engkau adalah tim Riskiusnya Tuhan, tim penyelamat yang harus mencari orang yang terhilang, yang harus mencari orang yang mengalami keselamatan, dan tolong mereka semuanya, selamatkan mereka semuanya. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita semuanya. Mungkin kita berkata demikian, aduh Tuhan, untuk diri kita sendiri saja susah. Sekali lagi, seperti tadi good statement tadi. Kalau kita dalam kondisi berjuang, tapi kemudian kita bisa memikirkan orang lain, menolong orang lain, itu baru namanya tim penyelamat, tim rescue. Kalau kita punya duit baru kita bisa menolong, itu namanya biasa. Tim rescue itu adalah tim, sekalipun kita punya pergumulan, sekalipun kita punya beban, tapi kita berani melakukan untuk menjadi penolong bagi orang yang mengalami kesulitan. Itulah namanya putra Allah, itulah namanya putra kerajaan Allah, itulah namanya putra Kristus. Itulah orang yang hidup dalam nilai kerajaan Allah, nilai kerajaan surgawi. Dan ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita semuanya. Menyelamatkan itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Ada seorang anak kecil, dia memiliki 5 roti dan 2 ikan. Saya yakin dia juga membutuhkan. Bagaimanapun juga anak kecil biasanya egois, tetapi dia juga menempelak sama. Perhatikan baik-baik. Kadang-kala orang-orang yang dianggap rohani itu adalah orang-orang yang kejam dan bengis, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki hati, tidak memiliki simpati empati yang sangat tinggi. Contoh, kalau kita bicara tentang Kristian, ya kemarin Kristian Tobing. Ya, bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dia membunuh orang di dalam apartemen? Kadang-kala, setangkat baik-baik, kadang-kala orang-orang yang dianggap, termasuk itu pendeta, termasuk orang-orang rohaniawan, pelayan-pelayan Tuhan, itu kadang-kadang dikecam lebih bengis. Bahkan kadang-kadang mereka tidak mau berkutat dengan pergumulan dan kesulitan orang lain. Sama seperti murid-murid. Tuhan, suruhlah mereka pulang. Tidak punya hati, tidak punya rasa. Rasa melihat orang lain menderita itu tidak ada Bapak Ibu. Nah ini sering kali ada. Nah apa yang dilakukan apa yang Alkitab bicara? Alkitab justru kemudian mulai memberikan satu tekanan perbandingan. Dan itu sebenarnya tamparan kelas bagi orang-orang yang merasa rohani seperti para murid. Itu para murid katakan, ya Tuhan di sini ada anak 5 roti. Dia mau ngasih 5 rotinya dan 2 ikannya itu kepada Tuhan supaya bisa nolong orang lain. Sebenarnya siapa yang tim rescue yang betul-betul aktif? Anak kecil ini. Anak kecil ini justru dia mempersembahkan yang sedikit yang dia punya, itu dipersembahkan untuk Tuhan supaya nyelamatin banyak orang. Jadi jangan berpikir begini Bapak Ibu, wah saya tunggu saya kaya ya supaya saya bisa nyelamatin orang. Enggak.
apa yang ada pada kita semuanya itu Tuhan izinkan untuk dipakai nyelamatin banyak orang. Kita semuanya dipanggil untuk menjadi tim penyelamat, tim Kristus, dari Kristus, dari kerajaan Allah. Ada banyak orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita semuanya. Saya selalu ngomong, kita bisa lakukan banyak. Kalau Anda mungkin punyanya sedikit, tapi kalau kita gotong royong, kita mau ngomong bareng-bareng. Sudah, dari paguyuban sudah. Apa yang kita bisa lakukan untuk tetangga kita semuanya? Mari kita iuran bareng-bareng, digotong bareng-bareng, swadaya bareng-bareng, kita pikirin bareng-bareng. Dari yang kecil kita kumpulin, pasti itu akan bagus. Seringkali kegiatan-kegiatan, misalnya paguyuban sudah, saya senang bagaimana kita jimbaran bareng-bareng, iuran bareng-bareng, bawa bareng-bareng. Tapi saya berharap ini tidak berhenti pada keuangan kita, tapi bergerak lagi ke orang-orang yang belum percaya sama Tuhan, tetangga kita semuanya. Mari kita pikirin bareng-bareng, kita gotong bareng-bareng. Nah, ini akan menjadi satu hal yang luar biasa. Tahulah bahwa kita ini adalah tim Kristusnya Tuhan, tim penyelamatnya Tuhan, supaya pada akhirnya kita diterjunkan mencari orang, menyelamatkan orang, dan menolong orang lebih banyak lagi. Semakin tim Kristus itu didaratkan pada tempat yang berbahaya atau dalam bencana alam dan mereka cepat ada di sana, akan semakin banyak orang yang diselamatkan. Seharusnya seperti itu juga yang terjadi di dalam gereja kita semuanya, termasuk di lingkungan kita semua. Lukas pasal 19 ayat 10 bicara tentang orang Samaria yang aktif menjadi penolong. Termasuk kemudian dalam Matius 18 ayat 11, kemudian Yohanes pasal 3 ayat 17 itu tentang Yesus yang menyelamatkan. Itu adalah bagian. Kalau kita ingin menjadi Kristen penolong, gereja penolong, maka itu akan memastikan bahwa diri kita itu benar tim Kristusnya Tuhan. Kita adalah tim penyelamat yang telah dibentuk dari surga, yang telah dimeteraikan juga oleh Roh Kudus dan diberikan DNA kasih dari Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, mengapa kita menjadi gereja atau orang Kristen yang menjadi penolong aktif itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena yang kedua, karena kehadiran kita ternyata itu merupakan satu bukti jawaban terhadap kebutuhan orang. Bapak Ibu, kalau kita bicara ini, waktu kita bicara tentang Matius pasal 14, itu bicara tentang adanya sebuah kebutuhan. Kebutuhan apa? Orang yang lapar, orang yang tidak memiliki kue, orang tidak memiliki makanan, orang yang mengalami kesulitan luar biasa. Jadi adanya kebutuhan-kebutuhan. Bapak Ibu, kenapa maksudnya kalau di gereja ada namanya majelis, ada kalau di gereja kita ada tim mitra gembala gitu. Tujuannya gini, nggak mungkin pendeta bisa menangani begitu banyak kebutuhan-kebutuhan. Maka dibentuklah tim-tim itu semuanya. Nah, tujuan dari itu semuanya adalah bagaimana semua masalah-masalah yang ada di dalam jemaat itu kemudian mulai terjawab dan kemudian dapat jawaban-jawaban. Satu saat para rasul-rasul, dalam kita membaca kisah rasul, mereka melihat pekerjaan Tuhan itu sudah begitu besar dan akhirnya mereka keteteran. Dan salah satunya kemudian Petrus bilang begini, kita mengalami kesulitan kalau ngurus jemaat yang makin hari makin banyak. Karena ada janda-janda, anak-anak yatim piatu, ada orang-orang yang mengalami kesulitan. Maka para rasul bilang gini, pilihlah di antara kalian semuanya beberapa orang yang memiliki roh, yang takut akan Tuhan, yang punya hikmat dan urapan Tuhan yang luar biasa. Bentuklah mereka semuanya supaya mereka menangani pelayanan-pelayanan diakonia atau sosial. Kami akan mengkhususkan diri kami untuk apa? Untuk pelayanan mimbar, pelayanan rohani, berdoa. Itu yang dilakukan. Jadi memang pekerjaan gembala itu sebenarnya adalah itu tadi, yaitu berdoa, puasa, kemudian mempersiapkan hal-hal yang rohani, dan kemudian membentuk menjadi pemimpin. Tapi sekarang kalau semua ditangani oleh pendeta, ya susah. Nah, Yesus ingin mengajak kepada kita semuanya supaya fungsi gereja itu menjadi sehat, supaya fungsi gereja dan anak-anak Tuhan itu menjadi begitu maksimal, dieksplorasi. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengajak gereja, mengajak kita semuanya supaya kita menjadi Kristen penolong. Kenapa? Karena itu memastikan bahwa orang Kristen itu adalah jawaban bagi kebutuhan orang lain. Kalau kita kemudian punya masalah, selalu katakan, Tuhan, Engkau adalah jawaban. Tapi Tuhan berbalik, enggak, aku bukan jawaban. Gerejakulah jawaban bagi setiap kebutuhan orang. Engkaulah jawaban bagi setiap kebutuhan orang. Nah, itu yang harus dibalik. Kita berpikir bahwa Tuhan adalah jawaban, tetapi Tuhan berkata, enggak, sekarang aku memberkati kamu, aku memakai kamu dalam banyak hal, supaya kamu menjadi jawaban terhadap kebutuhan orang lain. Ya kalau ini disadari, ya maka kita akan bangkit.
Tapi kalau kita sendiri tidak memiliki sebuah DNA untuk kita memiliki akte menjadi penolong, ya susah. Bapak Ibu tahu, ini adalah satu momentum bagi kita semua. Orang sedang banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Maka ketika kita menjadi orang Kristen yang menjadi penolong, maka gereja memastikan dan orang Kristen memastikan bahwa diri kita adalah sebuah jawaban bagi pergumulan orang lain. Bapak Ibu senang enggak ketika Bapak Ibu didatangi orang yang punya masalah di sana berat? Datanglah kemudian ke Pusanti lah, ada orang yang punya pergumulan berat. Pusanti, saya punya masalah ini. Pusanti kasih berjalan, kasih nasihat. Orang itu menangis, orang itu tertawa, sukacita. Pusanti terima kasih, ini jawaban dari apa yang sedang saya temui. Rasanya gimana Pusanti? Senang kan? Tante Lina bisa kayak gitu. Ceritalah, Pak Gem, kemarin saya, puji Tuhan Pak Gem, ada orang datang di tempat saya yang punya pergumulan. Saya kasih nasihat Pak Gem, wah puji Tuhan, terjawab ternyata masalahnya. Senang nggak? Senang. Seperti itulah sebenarnya kebanggaan. Gereja itu kebanggaannya itu bukan di gedung, bukan di tataran-tataran kemudian pelayanan-pelayanan program-program event Tuhan. Gereja bukan juga merupakan satu bentuk bagaimana mewahnya kemudian sistem, bukan. Gereja itu adalah bagaimana bagian dari organisme itu menjawab kebutuhan-kebutuhan bagi banyak orang. Saya yakin kalau gereja ini betul-betul, maka tidak berapa lama kemudian Cipanas ini akan digoncang. Saya kemarin sama istri saya di Cianjur ya, kami di Cianjur itu, Bapak Ibu ada orang antri siang-siang, hari apa? Hari Jumat, antri deh apa? Itu ada orang Muslim, mereka buka warung, warungnya ternyata warung gratis. Itu orang nunggu saya berani. Istri saya bilang, ada banyak orang kesulitan ya Pak, tapi orang berani ya dalam segala kesulitannya dia buka warung. Saya hanya pikir, kapan ya jemaat saya ya ngomong ini, Pak Gem, berani nggak yuk kita buka warung gratis? Saya pasti akan setuju dan kita akan bergerak bareng-bareng. Mengapa orang yang tidak percaya mereka menjadi salah satu narasumber menjawab kebutuhan orang yang sulit? Kenapa gereja tidak bergerak? Dan itu menjadi satu pertanyaan. Saya sama istri saya bilang ini, kapan ya kita coba ya Pak, ayo kita coba ya. Makanya saya bilang sama istri saya, kita coba ya, kita mulai dari kecil aja. Walaupun istri saya bilang kita di pastori aja, ayo kita mulai. Saya bilang, memang kita harus mulai tergerak, memikirkan untuk kita menjadi satu jawaban dari kebutuhan orang lain. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, Cipanas pasti digoncang. Kalau misalnya keluarganya Pak Andi membuka yang makan gratis, keluarga Ibu Melka, kemudian Ibu Mita, bukan bicara tentang sesuatu yang mewah, sederhana. Yang paling penting kita bisa dipenolong. Saya yakin itu akan menjadi ledakan luar biasa. Jangan pikir yang kita bantu hanya saudara-saudara seiman. Waktunya kita gereja mulai bergerak, melihat orang-orang yang perlu ditolong yang bukan orang Kristen, tetangga-tetangga kita semua. Baru kita akan melihat satu dampak yang luar biasa akan terjadi di kota kita Cipanas. Bapak Ibu, Yesus membawa murid-muridnya pada sebuah masalah supaya mereka kemudian tidak menjadi orang yang cuek atau kemudian tidak memiliki empati simpati untuk tidak memikirkan. Enggak, Yesus bilang kamu menjadi sumber jawaban. Kamu aku panggil, aku pilih, aku lengkapi untuk menjadi sumber jawaban. Di setiap berkat yang kita terima itu adalah bagian dari sebuah jawaban yang Tuhan harus perintahkan untuk orang lain di sana punya pergumulan. Makanya saya sama istri saya berpikir, jangan pernah sedikit pun berkat menghambat kita semuanya untuk menjadi saluran atau menjadi sumber jawaban bagi kebutuhan-kebutuhan orang lain. Saya bilang, saya nggak takut. Saya bilang, kalau kita perlu menjadi sumber jawaban, kita lakukan. Nah, sumber jawaban bukan hanya duit Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang yang datang di tempat kami, mereka yang keluarganya sedang mau hancur, mereka yang sedang usahanya hancur, mereka datang di tempat ini, akhirnya datang dan mereka mendapatkan sumber jawaban. Mereka pulang dengan sukacita, gembira luar biasa. Dan saya tahu, saya ingin dapatkan cerita ini dari Paguyuban Sunda. Pak Gem, saya kemarin sudah memberikan satu jawaban bagi pergumulan orang. Dan orang itu gembira, sukacita. Mereka sekarang betul-betul ringan beban hidupnya. Saya ingin dapatkan itu semuanya. Amin. Bisa kan Paguyuban Sunda? Saya yakin itu bisa.
Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, mengapa kita semuanya perlu menjadi gereja yang menolong? Karena yang ketiga itu memastikan bahwa kita akan menjadi pengubah situasi panik menjadi situasi yang nyaman dan tenang. Nah Bapak Ibu coba bayangkan kalau kita masuk dalam lingkungan ini. Kita kan enak kan ngomong, Yesus luar biasa, makan 5 roti 2 ikan. Nah, Bapak Ibu belum tahu ya, situasi di sana. Itu ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak. Bayangin kalau anak-anak kelaparan Bapak Ibu. Coba bayangin anak kelaparan. Anda yang punya anak bayi, anak kecil, anak kelaparan. Terus nggak ada makanan, terus dia nangis. Panik enggak? Yang paling panik itu pertama saya yakin itu ibu-ibu pasti nangis. Kami pernah mengalami masa-masa susah. Apel waktu itu usia berapa tahun itu? Sekitar 2 tahun. Saya sudah tidak bekerja di Pari lagi. Dan sudah tidak bekerja di Pari lagi, saya di persekutuan. Waktu itu beras tidak ada, uang tidak ada. Apel lapar, Bapak Ibu mau makan. Ya kan? Mau tidak mau itu menjadi. Kami pernah apa artinya panik dan nangis. Kami akan gendong Apel itu Bapak Ibu. Tahu enggak? Gendong Apel. Tapi Tuhan itu aja ya, kan kolam itu saya jarum mancing itu kolam ikan itu bisa keluar. Pokoknya macam-macam Bapak Ibu. Tapi saya tahu Bapak Ibu, saya pernah tahu apa artinya panik, anak tidak makan, dan tidak ada makanan, tidak ada uang. Saya pernah mengalami Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu masuk dalam satu dramatika, masuk dalam kondisi yang dialami oleh Yesus. Ini kan anak-anak banyak, ada ibu-ibu yang menyusui, ada anak kecil ini, Mbak, mau makan Mbak, nggak ada roti, nangis itu Bapak Ibu, kelaparan, panik nggak situasi? Alkitab mungkin hanya menyatakan ini, tapi kalau kita masuk betul-betul, saya yakin kepanikan itu terjadi di sana. Kenapa? Ada banyak anak-anak yang menangis, bapak-bapak juga bingung, kenapa? Tempat juga jauh dari tempat untuk beli roti. Bayangin Bapak, situasi panik luar biasa. Tahu nggak? Disinilah sebenarnya gereja Adil itu sebenarnya meneguhkan, menenangkan. Waktu para murid mereka naik kapal malam-malam, Yesus sedang berdoa. Kemudian diterjang angin ribut yang luar biasa. Situasi di kapal panik dan ketakutan luar biasa karena mereka seperti mau mati. Tiba-tiba Yesus datang dan dikatakan, tenanglah, ini aku. Jadi saya berharap juga demikian. Ketika kita punya teman, kita punya tetangga yang mereka panik, tenanglah, aku Milka datang. Wah, keren. Keren itu. Tenang nih, tenang, aku Wawan datang. Wah, keren. Saya berharap itu terjadi begitu. Jadi akhirnya kekristenan kita itu benar-benar kekristenan yang memberi pengayoman, rasa ketenangan, rasa batin sejahtera itu ada. Bukan kita membuat rasa takut kegelisahan, enggak, tapi benar-benar rasa tenang. Kalau gereja berfungsi menjadi penolong, maka gereja akan menghadirkan bahwa diri dia itu menjadi subjek yang mendatangkan keamanan, menjadi subjek yang mendatangkan ketenangan luar biasa. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Nah, sekali lagi, bayangkan ibu-ibu nyuruh suaminya, Pak, beli dong roti buat anak. Di mana kita beli roti? Nggak ada. Pokoknya cari roti, anakmu nangis. Bapaknya mungkin bingung juga lah, lari ke sana, lari ke sini. Saya yakin situasi di sana kalau bapak ibu bisa masuk di sana, pasti akan terjadi kepanikan yang luar biasa. Dan rasa panik itu makin hari akan makin tumbuh besar ketika anak-anaknya makin tangisannya makin tinggi. Hari itu saya bisa bayangkan kalau itu kor tangisan. Nangis. Bisa bayangkan itu semuanya. Tapi Bapak Ibu tahu, Yesus berkata kepada kamu yang kasih. Anak kecil ini membawa 5 roti 2 ikan, berbawa kepada Yesus. Karena dia tahu Yesus bisa melakukan dan melakukan hal ini. Sekecil apapun juga, apa yang kita lakukan itu bisa menghentikan kepanikan, itu bisa menghentikan sesuatu kegelisahan dan memberikan kedatangan ketenangan. Lakukan itu semua. Bapak Ibu, kenapa kalau ada anak-anak remaja pemuda kalau salah, saya jarang untuk menghakimi. Wah, enggak. Karena anak salah itu biasanya sudah panik kan. Saya selalu duduk ngobrol sama dia. Saya puji dia, kamu bagus, kamu sudah begini. Hanya ada kekurangan. Biasa. Kalau anak-anak itu kita berbuat salah biasa, tapi jangan takut.
Bagaimana kita bisa menghadirkan ketenangan? Bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu yang tidak bikin panik? Itu betul-betul hal sesuatu yang harus diupayakan bagi gereja. Di mana ada hadirnya dia, di situ ada ketenangan. Di mana ada hadirnya Pak Andi, di situ ada ketenangan. Di mana ada Tante Mary, di situ ada ketenangan. Di mana hadirnya kemudian Bu Agus, di situ ada ketenangan. Di mana hadirnya Teh Yani, di sana ada ketenangan. Dan kepanikan itu pergi. Itu yang harus terjadi dari kita. Bagaimana Kristus datang kepada murid-muridnya yang sedang mengalami kepanikan karena angin ribut tadi luar biasa, dan Tuhan berkatakan, tenang, ini aku. Bapak Ibu, ini aku. Saya pernah tinggal di Cianjur. Kalau Bapak Ibu lihat Cianjur itu kan, kalau di paparan depan itu kan rumahnya mentereng semua ya. Bapak Ibu di jalan raya. Saya pernah tinggal di Cianjur itu, di kampung yang kelihatannya di balik gedung-gedung itu. Di sana ada banyak orang-orang yang mengalami kesulitan. Suatu saat Bapak Ibu, tetangga kami di sini ada seorang emaknya sakit, anaknya sedang stroke, dan mereka tidak punya uang sama sekali. Ini emaknya sudah sedemikian rupa sudah mengalami kesakitan, dan kelihatannya itu orang pikir ini pasti mati. Nah, saya waktu itu baru mandi, saya nggak tahu. Tiba-tiba ada cerita gitu, kaget saya keluar. Begitu saya keluar, wah ini nggak bisa. Akhirnya saya bilang, saya ambil, cari angkot, nanti saya bayar. Saya bawa kemudian ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit saya, dan kemudian di rumah sakit saya langsung masuk di bangsa. Ini mesti disuntik dulu. Siapa yang bayar? Saya yang bayar. Suntik aja langsung. Nanti semua pengeluaran saya yang bayar. Dan benar ditangani oleh dokter dengan cara cepat, disuntikkan. Kemudian sekitar 5 jam, emaknya sudah pulih lagi, sudah bisa melek lagi, sudah bisa makan semuanya. Lalu itu anak-anak dan tetangga kemudian menjadi tenang. Di mana hadirnya gereja? Di sana ada ketenangan, kepanikan tidak ada. Itu yang dari semua. Dan saya tahu, walaupun mungkin suku Sunda di tempat ini sedikit, tapi hatimu itu memberi pengaruh dan impact besar. Engkau bukan pengeluh, tetapi engkau adalah penenang, di mana kepanikan tidak lagi menguasai kita semua. Amin. Ya, anak-anak kita kalau panik, jangan kemudian dibangkitkan kepanikannya makin tinggi. Tenangkan mereka semua. Karena ini aku, tenanglah, teduhlah aku. Amin. Luar biasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau kita menjadi orang atau gereja penolong, itu memastikan bahwa gereja itu adalah gereja yang ekspresif dan benar untuk memuliakan Allah. Ada yang unik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Peran mujizat ini orang selalu berpikir tentang Yesus. Peran mujizat ini selalu orang berbicara tentang Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Tapi kita melupakan sesuatu yang paling krusial, yang paling penting, yang paling menduduki porsi. Apa? Mujizat selalu ada jalannya. Mujizat itu selalu ada jembatan. Mujizat itu selalu ada media. Kalau kita bicara, kalau Allah sendiri, tapi dalam dunia kita mujizat itu selalu ada media. Dan yang menyediakan medianya itu anak kecil. Nah, anak kecil dia bawa 5 roti dan 2 ikan, dia datang kepada Yesus. Jadi sebenarnya tokoh yang tokoh yang penting, yang di belakang layar, tapi menentukan keberadaan mujizat itu anak kecil. Tapi uniknya, sekalipun dia berkontribusi besar, sekalipun dia berpartisipasi besar, sekalipun dia menyediakan begitu banyak hal yang mendatangkan mujizat, Alkitab tidak mencatat nama anak itu anonim. Wah, itu bagi saya, itu ya betul itu. Saya dalam kasus ini, semua orang akhirnya memuliakan Allah. Semua orang akhirnya mengagungkan Tuhan. Gereja yang penolong, gereja itu selalu akan memberikan sebuah kesaksian. Ya, memberikan kesaksian tentang siapa Tuhan yang kita iman, siapa Tuhan yang kita sembah, siapa kebenaran dari iman kita sendiri. Semakin kita aktif, semakin kita banyak menjadi penolong, semakin Yesus dipermuliakan, semakin Yesus diagungkan. Saya ingat, Bapak Ibu, ada satu hal yang hilang dalam pelayanan gereja. Waktu saya kemarin menyelidiki, saya melayani di Dialengkong, Bapak Ibu. Paulus itu dibilang ini. Waktu dia berada dalam situasi buta, kemudian Ananias diutus, Ananias, kamu harus doakan dia sembuhkan, supaya dia tahu bahwa aku akan memakai dia untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal.
dan kemudian kepada raja-raja dan kepada orang-orang gila. Kita kehilangan yang dinamakan dengan membangkitkan misi kepada raja-raja dan membangkitkan raja-raja yang bermisi. Itu sebabnya karena gereja mengalami kekurangan. Kenapa? Karena orang-orang hanya memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang Yunani, ya itu saja. Tapi kita tidak pernah memberitakan Injil kepada raja-raja. Siapa raja-raja ini? Orang yang memiliki kapasitas keuangan, orang yang memiliki kekuasaan. Dan kita kalah dengan orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim itu memberitakan Injil, memberitakan berdakwah itu kepada orang-orang yang disebut raja-raja. Siapa raja-raja? Raja-raja penguasa, orang-orang politik, kemudian orang-orang di bidang budaya, kemudian di orang-orang di bidang media. Siapa? Orang-orang yang memiliki kapasitas di pendidikan, orang-orang yang memiliki kekuasaan juga di bidang-bidang sosial. Mereka adalah raja-raja, termasuk kemudian kepala keluarga. Itu adalah raja-raja. Mereka yang memiliki kapasitas besar semuanya. Dan kalau kita melayani, ya membangkitkan pelayanan kita kepada raja-raja yang sekarang ini terhilang dan membangkitkan raja-raja bermisi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Akan ada banyak kemudian orang kemudian ditolong, diringankan bebannya. Dan kalau raja-raja bermisi, apa yang terjadi? Wah, lipatannya jumlah motivasi yang ditolong banyak, maka Tuhan dipermuliakan jauh lebih banyak lagi. Wah, ini luar biasa. Saya berharap kita semuanya mulai memikirkan. Saya ingat kesaksian berita pada waktu dia ada seorang pelacur yang membutuhkan pertolongan dia dalam kondisi terbatas. Dia kemudian menolong. Saya masih ingat kesaksian itu walaupun lama. Tapi orang itu akhirnya kemudian dia ingin berusaha mengenal Yesus. Kenapa? Tahu tidak apa yang kita lakukan dalam segala gerak pertolongan kita itu selalu back voice-nya yang ada di belakang itu yang dilihat orang itu Yesus yang ada di dalam dia. Kekristenan ini penuh kasih. Makanya akhirnya kalau kita menjadi penolong itu memastikan bagi kita semuanya itu Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Sejatinya kekuatan untuk menolong kita itu adalah menyajikan bukan tentang apa yang kita bagikan, tetapi tentang Yesus yang kemudian kita representasikan lewat tindakan kita. Dan kalau itu terjadi, maka akan banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus, bertemu dengan Yesus. Mari kita bergerak lebih banyak. Kita menjadi gereja yang menolong orang Kristen, menolong supaya Yesus disaksikan lewat kehidupan kita. Supaya Yesus kemudian disaksikan lewat apa yang kita lakukan. Beethoven, nggak tahu saya pernah menyajikannya. Beethoven pernah melakukan satu orkestra, ya, tampilan orkestra yang besar luar biasa. Dia mengarang satu karangan-karangan yang hebat luar biasa. Waktu dia mengarang karangan yang luar biasa, dia kemudian dan simfoni yang hebat luar biasa, dia kemudian melakukan sebuah konser. Konser pertama, konser kedua, konser tiga, dan ditutup dengan satu konser yang satu yang ditulis di dia namanya And dan Light, ya katakan ya tulisannya itu dan tidak berang. Dalam konser yang terakhir itu, kemudian menampilkan seluruh orkestra dia dan kemudian itu membuat orang meriah luar biasa. Itu penutup yang And Light ini itu menjadi titik kulminasi orang itu kagum bukan kepada Beethoven dan kepada Allah luar biasa. Dan ketika orang tepuk tangan, mereka berdiri di akhir dari konser itu, mereka bertepuk tangan, mereka berdiri, mereka ingin menyanjung Beethoven. Beethoven ambil koran, dia langsung berjalan, dia tutupi mukanya sampai ke belakang. Dan dalam satu akhir dialog dia, karena diwawancari oleh pers, dia katakan, mengapa kamu tutup kenapa kamu tutup wajahmu itu dengan koran? Dia bilang begini, sesuatu yang tidak boleh saya ambil adalah apa yang telah saya lakukan itu adalah bagian untuk memuliakan Yesus. Apa yang saya lakukan dengan keterampilan saya, kemampuan saya, itu adalah bagian untuk membuat Yesus disaksikan. Nah, ini adalah kebenaran dari kekristenan kita. Waktu kita menjadi gereja penolong dan orang penolong, maka di sana Yesus disaksikan. Amin. Yesus disaksikan. Kalau orang melihat Bu Santi, orang akan melihat apakah kau Yesus? Waktu orang melihat Bu Milka, orang langsung tanya, apakah kau Yesus? Waktu orang melihat Bu Agus, orang langsung katakan, apakah kau Yesus? Bayangin kalau ada banyak orang, mereka bertanya, apakah kau Yesus? Wow. Apakah kau Yesus? Wow.
lihat Pak Wawan, apakah kau Yesus? Walaupun gigimu ompong satu. Apakah kau Yesus? Keren. Saya nggak bisa bayangkan kalau orang Sunda kemudian setiap kali mereka lihat orang Kristen, mereka akan melihat Yesus, melihat Yesus, melihat Yesus. Dan saya tahu waktunya di panas itu hebat itulah. Amin. Dan menutup yang terakhir kita membaca di dalam Muhammad Teresa bilang begini. Dia bilang begini dalam akhir waktu dia diwawancari, waktu dia menjalankan ajaran ini. Saya ingin mati seperti sebuah jeruk diperas habis. Dan airnya dapat memuaskan dahaga dan memberi rasa segar dan nikmat bagi banyak orang yang membutuhkan. Wah, ini bagi saya. Saya ingin kalau saya mati, saya seperti jeruk yang diperas habis, airnya sudah habis. Jadi saya sudah habisin semua. Saya sudah berikan semuanya secara total. Jadi kalau sudah mati, saya sudah nggak punya apa-apa karena sudah saya berikan bagi banyak orang yang membutuhkan. Wow, keren. Ini pernyataan satu statement yang terus-menerus itu mendorong saya. Memang seperti ini rasanya kekristenan di gereja Tuhan. Dan akhirnya menutup, kita belajar dari Efesus pasal 2 ayat 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa? Melakukan tindakan baik. Apa? Tindakan menolong. Kita mau kita hidup. Kenapa? Kita berkata, kalau kita tidak melakukan ini, kita jadi lemah. Bapak Ibu tahu enggak? Kekuatan Bapak Ibu, energi Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu, kesehatan Bapak Ibu, berkatnya Bapak Ibu di mana? Melakukan. Ada di dalam tindakan baik itu. Kalau Bapak Ibu melakukan dengan aktif menolong, Bapak Ibu sehat. Sehat matanya, sehat pikirannya, sehat dompetnya, sehat segala-galanya. Aduh, Pak Gem ngomongnya kayak gitu. Kalau kita menolong kan, kita berkurang. Betul, kita berkurang. Tapi itu taburan. Itu taburan. Nanti kamu lihat bagaimana sehatnya ekonomi keuangan kita. Tiba-tiba tanpa diduga ada orang memberkati jauh lebih besar. Dan itu pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup saya. Saya berharap kita semuanya menikmati. Jadi sekali lagi, mari kita menjadi orang Kristen yang hidup, ya, menjadi aktif menolong. Yang pertama, karena itu menyatakan kepada kita semuanya, kita adalah tim riksisnya Tuhan, tim penyelamatannya Tuhan. Ya, oke, itu adalah tim penyelamatannya Tuhan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua apa? Nah, ya, itu kita adalah sumber jawaban. Kita adalah membuktikan bahwa kita ini adalah sumber jawaban terhadap kebutuhan orang, ya, orang lain, ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu mengubah situasi panik menjadi nyaman dan tenang. Dan yang terakhir adalah itu memastikan gereja menjadi sumber untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memakai seluruh jemaat Sunda. Tuhan memakai kita semua. Di mana kita berada, kita akan menjadi impact yang luar biasa, pengaruh besar yang biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya minta Pak Harun untuk berdoa. Atur nuhun Gusti Yesus kami berkah Gusti kami yung Gusti. Atur nuhun kalau pangandika Gusti anu parantos memutkeun kami bisa daya. Mangga angge abdi bisa daya Gusti. Hirup abdi bisa daya supados tiasa janten berkah. Tiasa janten anu maparinan pituluh. Tiasa janten anu maparinan caang. Atur nuhun Gusti Yesus. Paparing kami sadaya mampu kanggo tiasa ngalakonan hal anu janten pangarsa Gusti kangge abdi bisa daya. Berkahan oge Pak Yohanes anu paratos ku Gusti dianggo kanggo ngadugikeun hal anu janten pangandika Gusti. Berkah tina pelayanan anak tina keluargana tina sagala rupina supados ngalangkungan pelayanan anjeunna oge nami Gusti teras dimuliakeun karajaan Allah teras ditajenkeun. Atur nuhun Gusti Yesus atur nuhun abdi sadaya muji syukur dina sesi ieu parantos diberkahan ku Gusti. Haleluya. Amin. Ya, sama kita. Siapa yang mau
Bantuan satu. Bantuan teh atau kopi? Oh ya.